Bertempat di kerajaan abad pertengahan Ebb, film akan berfokus kepada seorang pria bernama Farmer. Sesuai dengan namanya, Farmer ini adalah seorang petani di sebuah desa kecil. Farmer sendiri memiliki istri bernama Solana dan seorang putra bernama Zeb. Setiap hari yang dilakukannya hanyalah bertani di ladang, sambil sesekali mengasah skillnya dalam menggunakan senjata ditemani oleh sang anak. Suatu hari ketika Farmer sedang bertani seperti biasanya, tetangga rumah bernama Norik datang bersama dengan babinya. Ternyata dia ingin memberitahu Farmer bahwa kerajaan sedang mencari seorang prajurit baru. Dan karena Norik ini tahu akan kemampuan Farmer, dia pun menyuruh Farmer untuk mendaftar juga. Sayangnya Farmer menolak, walaupun hanya mengandalkan hidup dengan bertani, tapi karena dia dan keluarganya bisa menjalaninya dengan ikhlas, semua yang mereka lakukan pun akan tetap terasa menyenangkan. Di malam harinya, Farmer mengajak Norik untuk makan malam bersamanya. Dan tanpa basa-basi, Zeb langsung menyinggung apa yang tadi dua orang dewasa itu bicarakan. Sampai membuat Solana kaget karena ia tidak setuju kalau Farmer bekerja menjadi seorang prajurit. Untunglah Farmer bisa menjelaskan semuanya nih, bahwa tadi Norik hanya menawarnya saja dan Farmer menolak karena tidak tertarik bekerja untuk kerajaan. Di hari berikutnya, Solana pamit kepada sang suami untuk menjual sayur hasil ladang mereka di kota Stonebridge. Dia juga mengajak Zeb karena berencana mampir ke rumah orang tuanya. Nah, di perjalanan Zeb ini penasaran nih kenapa ayahnya dipanggil Farmer. Emangnya dia nggak punya nama asli? Solana kemudian menjawab bahwa dulu Farmer ditinggal oleh kedua orang tuanya sebelum ia diberi nama. Setiap keluarga di desa itu kemudian bergantian mengadopsinya dan memanggil Farmer dengan sebutan Boy. Tapi karena dia tidak suka dengan panggilan itu, orang-orang pun menyebutnya sebagai Farmer sesuai dengan pekerjaannya. Di sisi yang lain, Raja Conrad terlihat sedang makan siang bersama keponakannya yaitu Follow. Tidak lama kemudian, salah satu prajurit pengintainya datang dan memberinya info bahwa pasukan mereka telah dibabat habis oleh makhluk bernama Krog. Mendengar itu, Follow pun langsung menentang kalau hal itu tidak mungkin terjadi karena sejatinya Krog tidak bisa berperang apalagi menggunakan senjata. Tapi kemudian Raja bilang bahwa hal tersebut pasti karena sihir yang telah mempengaruhi mereka. Jadi yang harus mereka lakukan adalah waspada akan serangan yang mungkin terjadi lagi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Solana dan sang anak akhirnya sampai di kota. Di sana mereka langsung menjual sayuran hasil di ladang, lalu lanjut pergi ke rumah nenek dan kakek untuk mengunjungi mereka. Di saat Solana sedang bercengkrama dengan keluarganya sambil menunggu kakek pulang, di rumah Farmer dan Norik diserang oleh sekumpulan Krog. Beruntungnya Farmer peka akan kedatangan makhluk-makhluk itu. Dia langsung melawan mereka lalu lanjut menolong Norik yang sedang kewalahan sampai rumahnya terbakar. Tidak lama setelah menyerang tempat tinggal Farmer, para Krog melanjutkan penyerangannya ke kota, di mana Solana dan sang anak sedang berbincang dengan kakek di menara lonceng. Solana pun kemudian menyuruh kakek untuk membawa Zeb bersembunyi, sedangkan dirinya akan membunyikan lonceng dan memberikan peringatan kepada orang-orang. Ketika orang-orang sedang berusaha untuk melawan makhluk-makhluk itu, Farmer dan Norik datang untuk memberikan pertolongan. Mendengar Solana masih berada di menara lonceng, Farmer, Norik, dan Sebastian adiknya Solana langsung bergerak untuk menyelamatkannya. Tapi karena para Krog menyerang dengan sangat membabi buta, mereka pun terlambat dan kini menara itu sudah hancur terbakar. Pada pertarungan ini diketahui bahwa memang benar para Krog telah dipengaruhi oleh sihir, dan dalang dari semua ini adalah penyihir Gallian yang punya niat untuk menggulingkan posisi Raja Conrad. Nah, karena menara sudah terbakar dan kemungkinan Solana sudah tewas di sana, Farmer memilih untuk menyelamatkan keluarganya yang kini sedang dalam incaran para Krog. Sialnya Farmer terlambat, Cok. Mertuanya sudah tewas terbunuh, begitu juga dengan Zeb yang tewas saat dia berusaha untuk melarikan diri. Tepat setelah Zeb dan orang tua Solana tewas, tiba-tiba penyerangan itu berhenti. Lalu Farmer yang menemukan jasad anaknya ada di belakang rumah langsung memberikan pemakaman yang layak bersama dengan kedua mertuanya. Di saat Farmer sedang meratapi kesedihannya itu, dia meminta Norik membuatkan satu batu nisan lagi untuk Solana, tapi Norik menolak. Menurutnya Solana mungkin masih hidup karena ketika dia mengecek area di menara lonceng tidak ada satupun orang yang melihat jasad Solana.
Mendengar penyerangan yang terjadi di kota Stonebridge, Valo menyuruh komandan perang Tarish untuk mengerahkan pasukan. Namun setelah Tarish pergi, Valo malah bertemu dengan Gallian dan terungkaplah bahwa mereka sudah bekerja sama untuk menggulingkan kepemimpinan Raja Conrad. Dengan tujuan, Valo akan menjadi raja selanjutnya dan Gallian akan diangkat menjadi penasihat. Di saat Valo dan Gallian sedang menyusun rencana selanjutnya, Raja Conrad dan pasukannya datang ke kota Stonebridge. Bukan hanya untuk meminta maaf karena gagal melindungi rakyatnya, tapi Raja juga ingin merekrut mereka yang ingin bergabung menjadi pasukan dan ikut menghentikan kekacauan ini. Sayangnya orang-orang sudah terlanjur kecewa dengan Raja, terutama Farmer yang sedari awal tidak pernah respect dengan kepemimpinan Raja Conrad. Dia menolak untuk bergabung dan akan menangani masalah ini sendiri dibantu oleh Sebastian dan juga Norik. Mengetahui kalau Farmer dan kawan-kawan akan pergi tanpa meminta bantuan dari prajurit kerajaan, Merrick menghampiri Norik dan bertanya, apakah sebelumnya mereka pernah bertemu atau tidak? Walaupun Norik seperti menunjukkan gelagat mencurigakan, tapi dia menjawab tidak, Cok. Makanya Merrick lanjut untuk menemui Farmer dan mencoba membujuknya lagi agar bergabung menjadi prajurit. Alasan Merrick sangat ingin Farmer bergabung adalah karena dia yakin Farmer ini adalah orang yang tepat. Dia punya sesuatu yang istimewa. Tapi karena Farmer tetap tidak tertarik, Merrick hanya meminta Farmer untuk tetap selamat karena Raja sangat membutuhkannya. Pada petualangan ini, Farmer dan kawan-kawan harus melewati sungai. Mereka memutuskan untuk tidak turun ke lembah karena hal itu akan membuat perjalanan semakin lama. Tapi karena hanya Farmer yang mampu bergelantungan pada tali, Farmerlah yang berhasil melewatinya. Sedangkan Norik dan Sebastian jatuh ke sungai dan berusaha berenang ke tepian. Sementara itu di tempat lain, setelah berkunjung ke kota Stonebridge, Raja dan pasukannya pun kembali ke istana. Tapi saat sampai, Raja dibuat murka setelah menemukan Valo sedang bermain-main memakai mahkotanya dan duduk di singgasana Raja bersama dayangnya. Kemarahan Raja akhirnya membuat Valo semakin tidak sabar untuk menggantikannya sebagai Raja. Dia kemudian kembali menemui Gallian dan menyuruhnya untuk mempercepat rencana mereka. Nah, karena sudah didesak oleh Valo, Gallian pun segera menemui Muriela, anak dari Merrick, ahli sihir kerajaan. Di sini Muriela kaget kenapa tiba-tiba Gallian bisa muncul tiba-tiba. Padahal awalnya Gallian tidak punya kekuatan sihir seperti dirinya dan sang ayah. Selama menjalin hubungan, ternyata Muriela ini tidak sadar, Cok, kalau selama ini Gallian sudah menyedot kekuatannya secara perlahan setiap kali mereka bercipokan. Namun karena malam ini Muriela sudah mulai curiga, dia pun langsung menyuruh Gallian pergi dan jangan pernah kembali lagi ke dalam hidupnya. Setelah kejadian waktu itu, Valo berpura-pura meminta maaf kepada Raja dan berjanji tidak akan melakukan kebodohan itu lagi. Walaupun cara maafnya terbilang sederhana, tapi ternyata Raja mengampuni kesalahan Valo ini dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Selesai sarapan, Raja melakukan rapat strategi untuk melawan para Krag bersama dengan Tarish dan pasukan yang lain. Sementara di tempat yang berbeda, Farmer, Sebastian, dan Norik kembali melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh hutan terlarang bernama Hutan Sedgwick karena hanya hutan itulah satu-satunya rute tercepat untuk sampai ke markas para Krag. Pada perjalanan ini, Norik terus-terusan merengek kepada Farmer untuk mencari jalan yang lain. Hal itu karena dia percaya akan mitos yang beredar di mana di dalam hutan Sedgwick ada sesuatu yang mengerikan. Tapi karena Farmer tidak percaya akan mitos tersebut, dia pun menyuruh yang lain untuk terus berjalan sampai tiba-tiba ternyata semua ini adalah ulah dari beberapa penduduk asli hutan tersebut, di mana seorang wanita bernama Elora adalah pemimpinnya. Di sini Elora berpikir kalau Farmer dan kawan-kawan akan berbuat rusuh di hutan tempat tinggalnya. Tapi setelah Farmer menjelaskan bahwa dia dan yang lain hanya ingin lewat, Elora langsung menyuruh teman-temannya untuk melepaskan ikatan mereka. Karena Elora percaya bahwa Farmer dan kawan-kawan ini bukanlah orang jahat, dia menuntun mereka keluar dari hutan sekaligus mengantar ke tempat para Krag berada. Nah, di perjalanan Norik bertanya kenapa Elora tidak menyukai orang-orang di luar dari hutan Sedgwick ini. Elora kemudian menjawab karena orang-orang di luar hutannya memiliki kebiasaan saling menyakiti dan seringnya mereka yang datang ke hutan punya niatan untuk merusak.
Di waktu yang sama, Valo mengeluh sakit kepada Galian dan terungkaplah bahwa penyebab dari semua ini adalah racun yang telah Galian masukkan pada sarapan mereka berdua tadi pagi. Agar tidak dicurigai, Galian sengaja membuat Valo kesakitan juga, tapi dia kemudian memberikannya obat penawar sambil memberikan peringatan bahwa yang punya kekuatan besar di sini adalah dirinya. Maka dari itu, Valo tidak boleh memberikan perintah yang semena-mena. Mendengar raja sakit, Merrick langsung kembali untuk mengecek keadaan rajanya. Tapi ketika dia berniat untuk menyembuhkan raja, Tarish memberi info bahwa Valo baru saja membawa 2 legiun pasukan tanpa persetujuan. Mendengar itu, Merrick pun langsung yakin bahwa Valo ada hubungannya dengan masalah ini. Dan karena tidak mungkin juga dia bekerja sendirian, pasti ada campur tangan Galian di baliknya. Karena tidak mungkin seorang manusia biasa bisa melakukan hal sejauh ini, Merrick langsung meminta penjelasan dari Muriela sebab Merrick sudah tahu akan hubungan mereka selama ini. Sambil menangis, Muriela pun meminta maaf kepada sang ayah. Ia pikir cinta yang diberikan oleh Galian adalah cinta yang tulus, tapi ternyata Galian punya niat jahat untuk menyedot sebagian kekuatan sihirnya dan membuat kerajaan dalam ambang kehancuran. Karena untuk masuk ke sengkumpulan kerak itu sangat sulit, Farmer menyuruh Norik dan Sebastian untuk memakai pakaian dari makhluk-makhluk itu dan berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Awalnya memang berhasil, tapi ketika Farmer berhasil menemukan Solana, para kerak itu mempergoki mereka dan langsung memukul ketiganya hingga pingsan. Solana. Setelah menunggu cukup lama, Raja akhirnya tersadar. Mengetahui kalau keponakannya sendirilah yang sudah meracuninya, dia langsung menyuruh Tarish untuk menyiapkan pasukan dan mengibarkan bendera perang kepada Valo dan pasukannya. Keesokan harinya, Raja beserta pasukan meninggalkan istana untuk berperang melawan para kerak. Sedangkan Farmer yang tertangkap, dia sudah dalam keadaan terikat dan akan digantung oleh salah satu kerak. Sebelum tali itu ditarik, kerak yang dikendalikan oleh Galian ini bertanya, siapa Farmer sebenarnya? Kenapa dia merasa ada energi yang kuat dari Farmer? Bahkan untuk membaca pikirannya pun Galian tidak bisa melakukannya. Tidak ada jawaban apapun dari Farmer, kerak langsung menarik talinya. Dia memaksa Farmer untuk menjawab, tapi sesuai apa yang diyakini oleh Galian, Farmer bukan pria biasa, Cok. Dia dengan mudah merebut senjata dari kerak tersebut, menebas lehernya dan memotong tali itu sendiri walaupun akhirnya dia pingsan juga. Di sisi yang lain, Norik dan Sebastian dimasukkan ke dalam kandang yang sama dengan Solana. Saat terbangun, Solana terkejut karena mereka tiba-tiba ada di sana. Dia kemudian langsung menanyakan keadaan keluarganya dan Sebastian terpaksa memberitahu fakta sebenarnya di mana Zeb dan kedua orang tuanya telah tewas di hari yang sama saat Solana diculik. Mendengar itu, Solana tentu saja syok, tapi Norris terus meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Farmer pasti bisa menemukan mereka dan membebaskan mereka semua dari belenggu para kerak. Sementara itu, Muriela masih terjerat pada rasa bersalahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hubungannya dengan Galian akan membawa kehancuran untuk kerajaan. Awalnya Muriela berniat untuk bunuh diri saja karena terlalu malu pada sang ayah. Tapi ketika pelayannya datang dan menenangkannya, Muriela langsung sadar bahwa untuk menebus kesalahan itu adalah dengan maju dan membantu mereka melawan Galian beserta pasukan keraknya. Farmer sendiri kini masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi ketika Merrick berhasil menemukannya, dia pun segera diberi obat sehingga keadaannya jauh lebih baik. Setelah itu, Merrick membawa Farmer ke kamp tentara. Dan ketika Merrick berniat membawa pria ini ke kamp raja, Tarish sempat menentangnya. Tapi karena dia hanyalah komandan yang tidak punya kuasa seperti Merrick, Farmer pun tetap dimasukkan ke dalam kamp Raja Conrad. Ternyata alasan kenapa Farmer bisa diizinkan masuk adalah karena Farmer sebenarnya adalah Camden Conrad, putra dari Raja Conrad yang sengaja dibiarkan menghilang pada 30 tahun yang lalu. Jadi dulu ketika kekacauan terjadi, Norik tidak sengaja menemukan anak kecil yang tersesat. Karena dia tidak tahu siapa anak ini, Norik pun membawanya pergi dari sana. Merrick sebenarnya tahu akan hal tersebut dan sengaja mengatakan kalau Camden alias Farmer sudah tewas.
Tujuan Merrick sebenarnya baik, karena jika waktu itu Farmer pulang ke istana, dia bisa saja dibunuh oleh musuh raja. Mendengar kenyataan itu, Farmer malah kesal. Dia bahkan mengklaim bahwa dirinya tidak pernah punya ayah. Dia hidup sendiri dan akan terus seperti itu. Lalu setelahnya Farmer langsung beres-beres untuk pergi dari tempat tersebut. Karena hanya Farmer lah satu-satunya pewaris kerajaan Ebb, Merrick berusaha untuk membujuk pria itu lagi. Awalnya Farmer berkata bahwa dia tidak punya urusan apapun kepada kerajaan. Tapi setelah Merrick berkata jika suatu saat nanti Gallianlah yang akan memenangkan perang ini, apakah Farmer dan keluarga bisa hidup bahagia seperti dulu? Dan itulah yang membuat Farmer kembali berpikir. Di hari yang sama, Tarish bersama pasukannya akhirnya bertemu juga dengan Fallow. Ternyata alasan kenapa pasukan itu bisa tunduk pada Fallow adalah karena Fallow sudah membohongi mereka dengan berkata bahwa Tarishlah yang telah meracuni raja. Namun, ketika Raja Conrad datang dan mengungkap kebenarannya, pasukan itu pun kembali pada pihak yang benar dan meninggalkan Fallow sendirian. With you, Your Majesty. Tepat setelah pasukan raja kembali, Farmer yang berubah pikiran datang bergabung dan akan ikut berperang bersama mereka. Tapi karena Tarish belum tahu nih identitas asli Farmer ini siapa, dia masih menganggap Farmer sebagai petani biasa yang akan terus ia awasi. Walaupun pasukan dari kerajaan sudah ditarik lagi, Fallow tetap melanjutkan perang bersama dengan antek-antek setianya dan juga pasukan Krag yang telah dikendalikan oleh Gallian. Perang yang terjadi di hutan ini berlangsung sangat brutal, Cok. Banyak pasukan Krag yang terbunuh karena hujan panah yang dikerahkan oleh pasukan raja. Tapi karena jumlah Krag jauh lebih banyak, apalagi mereka mendapatkan pengendalian sihir dari Gallian, Farmer dan pasukan kerajaan pun mulai kewalahan. Melihat semua pasukan sedang sibuk berperang, Fallow menggunakan kesempatan ini untuk membunuh raja. Beberapa kali serangannya memang gagal, tapi untuk serangan terakhirnya, dia berhasil mengarahkan panah itu tepat di dada sang raja. Melihat sang ayah terluka, Farmer pun semakin geram. Dia kemudian mengincar para Krag berkuda yang ia yakini sebagai perantara para Krag. Maka dari itu, agar perang ini segera berakhir, Farmer pun berusaha untuk membunuh mereka. Perang memang dimenangkan oleh pasukan raja, tapi karena Fallow dan Gallian punya banyak rencana licik, Fallow beserta antek-anteknya berniat pergi ke istana dan menguasai tempat tersebut. Cuman baru saja mereka akan pergi, Muriela dengan semangat juangnya datang untuk menghentikan mereka. Dengan sangat songongnya, Fallow pikir dia akan menang melawan wanita ini. Tapi sayangnya Fallow lupa nih bahwa Muriela adalah seorang penyihir. Dia dengan mudah mengalahkan anak buah Fallow. Dan berkat bantuan dari Elora dan kawan-kawannya juga, mereka pun berhasil dijerat menggunakan tanaman hidup. Terlukanya raja ternyata membuat hati Farmer luluh. Bukan hanya khawatir, tapi Farmer mulai menerima bahwa dia adalah anak dari Raja Conrad. Awalnya Farmer memang ragu apakah dia bisa menjadi raja selanjutnya atau tidak. Tapi berkat ujangan yang diberikan oleh ayahnya, Farmer pun setuju untuk meneruskan tahta ini sebelum akhirnya Raja Conrad meninggal dunia. Di sisi yang lain, Muriela yang berhasil menangkap Fallow langsung menyerahkannya kepada Komandan Tarish. Atas pengkhianatan yang sudah Fallow lakukan, Tarish bisa saja membunuh Fallow saat itu juga. Tapi dia malah memilih untuk mengajaknya berduel tanpa menggunakan armor. Di tengah pertarungan itu, Fallow sudah terpojok karena jelas Tarish lebih unggul dalam hal seperti ini. Tapi karena tiba-tiba ia mendapatkan kabar bahwa raja telah meninggal dunia, mereka yang belum tahu tentang Farmer langsung mengira bahwa Fallow lah yang akan menjadi raja mereka selanjutnya. Sayangnya kesenangan Fallow cuma sebentar, Cok, karena Merrick langsung memberitahukan semuanya di mana Fallow lah yang sudah membunuh Raja Conrad. Maka dari itu dia langsung dihukum mati, dan Farmer lah yang akan menjadi raja berikutnya karena dia adalah Camden Conrad yang telah lama menghilang. Stand up. Mendengar kabar bahwa perang dimenangkan oleh pasukan raja, Gallian menyuruh para Krag untuk membawa Solana kepadanya. Ternyata dia udah sadar nih bahwa Solana ini adalah istri dari Farmer. Gimana caranya kok bisa dia tahu? Itu karena Gallian mencium bau calon anak yang dikandung oleh Solana. Sebelum perang kedua dimulai, Raja Camden alias Farmer memberikan penghormatan terakhir untuk Raja Conrad.
Lalu setelah itu mereka kembali menyusun rencana membebaskan Solana serta tahanan lain dari genggaman Galian. Di sini satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah dengan membunuh Galian. Mendengar itu, Muriela pun meminta izin Farmer untuk ikut bergabung. Walaupun dilarang oleh ayahnya karena perang ini sangat berbahaya, tapi karena Farmer paham Muriela hanya ingin menunjukkan kesetiaannya kepada kerajaan, Farmer pun langsung menyetujuinya. Setelah mendapatkan persetujuan, Muriela mengajak Farmer ke hutan untuk bertemu lagi dengan Elora dan teman-teman. Ternyata mereka juga ingin bergabung nih karena memiliki dendam yang sama dengan para krak yang telah merusak hutan mereka. Dituntun oleh Merrick, mereka menuju ke Christwind, tempat magis yang dijadikan markas oleh Galian dan pasukannya. Lalu, agar Farmer dan kawan-kawan bisa masuk ke tempat itu, Merrick memutuskan untuk mengalihkan perhatian Galian dan mengajaknya bertarung menggunakan kekuatan masing-masing. Pertarungan tersebut memang tidak terlihat brutal, tapi karena kekuatan Galian hampir menyamai Merrick, Galian berhasil membunuh Merrick menggunakan pedangnya sampai tidak sadar bahwa Farmer dan kawan-kawan berhasil menyelinap masuk ke dalam markasnya. Ketika Farmer sedang berusaha mencari Solana, Muriela datang menemui sang ayah. Dia tentu saja panik melihat ayahnya terbaring lemah, tapi karena tahu ayahnya tidak bisa bertahan lagi, dia pun menerima sisa kekuatan dari ayahnya itu lalu pergi untuk membantu Farmer. Jika di luar sana Taris beserta pasukannya sedang berjuang melawan ribuan pasukan Krak, Sebastian yang ada di dalam markas kembali memberanikan diri untuk memberontak. Dia juga membebaskan tahanan lain dan meminta mereka untuk melakukan perlawanan yang sama. Di satu sisi, Farmer akhirnya berhasil menemukan Solana, tapi karena masih ada Galian di sana, dia harus melawan penyihir baru itu demi menyelamatkan nyawa sang istri. Dari keahlian bertarung, tentu saja Farmer lah yang unggul, maka dari itu Galian agak kewalahan nih. Lalu karena dia tidak mau kalah, Galian kembali menggunakan sihirnya dan hampir membuat Farmer terbunuh. Beruntungnya Muriela datang tepat waktu. Dia berusaha menahan sihir dari Galian dan memberikan kesempatan Solana untuk menusuk Galian dari belakang, lalu dilanjut oleh Farmer yang menebas leher pria itu hingga tewas. Begitu Galian terbunuh, pasukan Krak pun mundur karena pengaruh sihirnya sudah hilang. Dan untuk menutup film ini, Farmer menyatakan cintanya kepada Solana, hal yang sebelumnya belum pernah Farmer lakukan karena dia terlalu gengsi. Dan film pun berakhir.